Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu. Dengan waktu kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang abadi kelak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Di antaranya Allah berfirman wal asr, demi asr, demi masa. Ada yang menafsirkan demi waktu asar. Demikian Allah berfirman wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang. Allah juga berfirman wal fajr wal layalin ashar, demi fajar, demi 10 hari. Ada yang mengartikan 10 malam di hari terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wasyafi'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ada yang menafsirkan demi genap maksudnya hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian wal watar, demi ganjil maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah. Lihatlah Allah bersumpah dengan waktu karena agungnya waktu tersebut. Sebagian ulama mengatakan tidak, Allah bersumpah dengan waktu karena waktu-waktu tersebut adalah untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, demi asar. Kenapa? Ada salat asar yang sangat agung yang Allah mengatakan hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat, terutama salat yang tengah, yaitu salat asar. Wal fajr, kenapa al fajr? Karena ada salat fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena salat fajar dihadiri oleh para malaikat. Allah juga berfirman wadduha, demi waktu duha, karena di sana ada waktu duha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dialah yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Buat siapa? Liman arada an yadhakkar, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, aw arada syukura, atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah menjadikan siang malam silih berganti untuk waktu-waktu ibadah kalian. Maka siapa yang tidak sempat ibadah di malam hari, hendaknya disempatkan ibadah di siang hari, dan siapa yang kurang ibadahnya di siang hari, hendaknya dia sempatkan ibadah di malam hari. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya waktu, hari-hari adalah umur kita. Oleh karenanya, ini hakikat yang sering kita lupakan. Bahwasanya setiap waktu yang kita lewati adalah umur kita. Oleh karenanya Hasan Al-Basri berkata, "Ya bna Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Bukankah hari adalah kumpulan jam, jam kumpulan menit, menit kumpulan detik. Sehingga setiap detik yang kita lewati adalah bagian dari umur kita. Kata Hasan Al-Basri, "Ya bna Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk. Jika telah pergi sebagian hari darimu, telah lewat sebagian hari darimu, maka sungguh telah pergi sebagian dirimu. Wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluk. Jika telah pergi sebagian darimu, dikhawatirkan kau akan pergi seluruhnya, itu kau akan meninggal dunia. Oleh karenanya para salaf dahulu menyadari tentang urgensinya waktu, sehingga mereka sangat pelit dengan waktu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda hirsan minkum ala danaririkum wala darahimikum." Sungguhnya aku telah mendapati suatu kaum, yaitu para tabi'in dan para sahabat. Mereka lebih semangat atas waktu mereka daripada semangatnya kalian terhadap dinar-dinar dan dirham-dirham, emas dan perak. Yaitu mereka lebih pelit terhadap waktu mereka daripada pelitnya kalian terhadap emas dan perak. Karena mereka tahu setiap waktu adalah saatnya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan,
bahwasanya waktu adalah nikmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Dua nikmat yang orang banyak terpedaya, tertipu, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Harusnya bisa dia manfaatkan, dia optimalkan untuk beribadah kepada Allah, namun ternyata dia buang-buang. Dan kita tahu bahwasanya kalau tidak ada waktu, tidak ada umur, maka kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya waktu adalah bagian dari umur kita dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Sungguh dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak, tidak bergeser menuju surga atau menuju neraka kecuali dia ditanya dulu tentang 4 perkara. Di antaranya umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Dan Allah berfirman, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat waktu. Ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, kita renungkan diri kita sekarang. Apakah kita sudah menghargai umur kita sehingga kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, ataukah kita tidak menghargai umur kita sehingga kita buang untuk menonton yang tidak-tidak? Kita menonton kemaksiatan, kita menonton hal yang tidak berguna. Waktu kita gunakan untuk perbincangan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak menambah manfaat kita di akhirat kelak, bahkan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsuhu, naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Tidak pernah aku menyesal dengan penyesalan seperti penyesalanku terhadap hari yang matahari terbenam, yaitu lewat hari tersebut, ajalku pasti berkurang sementara amalku tidak bertambah. Maka seorang harusnya sadar, semakin bertambah usia berarti umurnya semakin habis, berarti waktunya semakin sedikit, pertemuannya dengan Allah semakin dekat, kesempatannya untuk beribadah kepada Allah semakin sedikit. Namun banyak di antara kita tidak menghargai waktu. Tidak menghargai waktu. Lihatlah, bukankah ketika kita menjaga kesehatan, kalau kita sakit kita mengeluarkan uang dengan uang yang banyak, sampai kita harus berolahraga, memilah-milih makanan demi untuk menjaga kesehatan kita. Kenapa kita rela mengorbankan harta untuk menjaga kesehatan kita? Karena kita ingin panjang umur. Setelah Allah berikan kita umur, ternyata umur kita buang-buang untuk tidak yang bermanfaat. Renungkanlah hari-hari kita lewati. Apakah waktu, menit-menit, jam-jam kita lewati untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ataukah kita lewati untuk melihat berita-berita yang tidak ada faedahnya, yang menjadikan hati semakin hitam, menjadikan hati semakin kelam, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kembali menghargai umur kita. Sungguhnya setiap detik yang kita lewati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya Allah menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga yang kata Allah, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, surga tertinggi, dan mereka kekal di dalamnya. Di antara ciri-ciri mereka yaitu orang-orang yang menjaga waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka menjaga atau salat dalam kondisi khusyuk. Kemudian kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Jangankan yang maksiat, bahkan yang tidak ada manfaatnya, mereka berpaling. Ini ciri orang beriman yang menghargai waktunya.
Dia tidak ingin menit-menit berlalu tanpa ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang mendapatkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala sifat mereka, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara yang sia-sia, maka mereka melewati dengan elegan. Mereka tidak mampir, mereka tidak nimbrung dengan perkara yang sia-sia. Apatah lagi orang yang kemudian mampir di majelis maksiat, kemudian di hadapan laptopnya, di hadapan HP-nya berjam-jam menonton maksiat, menonton aurat yang terbuka, menonton berita-berita ghibah dan namimah. Kemudian dia habiskan waktunya bukan hanya melewati, bahkan nimbrung, bahkan berkomentar, bahkan semakin habiskan waktu dan umur untuk melihat hal-hal yang sia-sia. Sementara malaikat terus mencatat dan akan diungkap pada hari kiamat semua menit-menit yang dia lewati. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya setiap menit yang kita lewati bisa mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ingat setiap menit yang dia lewati, dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sudah menyiapkan jawaban dan bisa menjawab kalau ditanya kenapa dia habiskan waktunya nonton ini dan nonton itu, silakan nonton. Jika dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Allah, maka hendaknya dia tinggalkan tontonan tersebut. Oleh karenanya para salaf dahulu, mereka merasa bahwasanya waktu lebih berharga daripada emas. Al-waktu agla minadz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas pergi masih bisa kita cari, tapi kalau waktu pergi maka tidak akan pernah kembali. Mereka memanfaatkan umur mereka dengan semaksimal mungkin. Disebutkan di antara biografi Mansur bin Zadan dalam kitab Siyar Alam Nubala, Az-Zahabi menyebutkan tentang Mansur bin Zadan, salah seorang tabi'in yang mulia. Hushaim berkata, lau qila li Mansur, seandainya dikatakan kepada Mansur bin Zadan rahimahullah, inna malakal mauti alal bab, sungguhnya malaikat maut sudah di pintu untuk menjemputmu. Maka apa yang dilakukan Mansur? Ma indahu ziyadatun fil amal. Maka na indahu ziyadatun fil amal, maka dia tidak bisa menambah amalnya sedikit pun. Kenapa? Dia sudah sibuk dengan beramal. Seandainya malaikat maut datang menjemput, dia tidak bisa menambah amalnya. Kenapa? Karena setiap menit telah dia lewati untuk beramal soleh, sehingga tidak ada waktu lagi untuk menambah amal soleh. Sementara kita, lihatlah betapa banyak waktu kita yang kita buang-buang begitu saja. Kita tidak menghargai umur kita, kita tidak menghargai waktu kita. Jangan sampai kita baru bisa menghargai waktu setelah kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang demikian, hartanya dan anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Maka berinfaklah dari sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian, ajal. Kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah, tundalah kematianku meskipun sebentar. Saat itu dia tahu bahwasanya 5 menit, 10 menit sangat berharga ketika dia akan dicabut nyawanya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, tundalah umurku meskipun 5 menit, meskipun 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Buat apa lagi? Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan, Allah tidak akan menunda satu jiwa pun. Idza jaa ajaluha, jika telah datang ajalnya. Nah, sekarang di hadapan kita masih banyak waktu, lebih dari 10 menit, lebih dari 1 hari, lebih dari 2 hari. Wallahu alam, sebagian kita mungkin masih dipanjangkan umur. Apakah kita menghargai umur kita? Apakah kita menghargai waktu kita? Saatnya kita introspeksi diri. Ma'asyiral mu'minin, rahimakumullah, saatnya saya sang khatib maupun antum sang pendengar introspeksi diri. Jangan buang-buang umur. Usahakan setiap detik yang kita lewati bermanfaat, entah untuk baca Quran, entah untuk silaturahmi, entah untuk bercengkerama dengan sahabat, memasukkan rasa bahagia dalam hati mereka, entah untuk menelepon kakak dan adik, entah untuk berbuat baik kepada tetangga, entah untuk salat malam, entah untuk belajar, baca
tafsir, entah untuk mendengar kajian. Jangan sampai waktu kita terbuang. Jika waktu kita terbuang, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.